Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita kembali akan mengkaji kitab Bulughul Maram, kitab nikah. Sekarang masih seputar nafkah yang kita bahas. Baik, sebentar saya live-kan dulu di Instagram. Silakan jika Anda ada pertanyaan bisa menyiapkan dari pertama. Nanti kami akan menjawab yang ada di YouTube, di Facebook maupun di Instagram. Malam ini tema kita nafkah kepada kerabat. Kita akan selesaikan hadis dari Bulughul Maram kitab nikah ya. Ini dari bab nafakot atau nafkah. Saya akan bahas lagi hadis-hadis seputar seputar nafkah. Ada 7 hadis yang kita akan rampungkan malam ini. Yang pertama hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu yarfa'uhu fil hamili al mutawaffa anha qala la nafaqata laha, akhrajahu al Baihaqi wa rijaluhu thiqatun lakin qala al mahfuz waqfuhu. Wa sabata nafyun nafaqati fi hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha kama taqaddam, rawahu Muslimun. Dari Jabir radhiyallahu anhu ada hadis marfu tentang wanita hamil yang ditinggal mati suami. Ingat ya, pernah kita singgung wanita hamil yang ditinggal mati suami itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Makanya dikatakan ya tidak ada nafkah baginya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan para perawinya dapat dipercaya, tapi ia mengatakan bahwa yang terpelihara itu adalah hadis ini mauquf. Juga tadi tambahan tidak ada kewajiban beri nafkah, ini juga terdapat dalam hadis Fatimah binti Qais. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim seperti yang telah lalu. Kita lihat hadis ini, kesimpulannya para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya wanita yang tinggal mati suami itu tidak ada nafkah lagi, dan di sini walaupun dia itu hamil. Jadi tidak ada kewajiban nafkah lagi. Dan saya akan jelaskan di sini apa maksudnya ya. Dan asar ini kan dari asar ya. Taruhlah ini kita katakan ini mauquf, perkataan sahabat saja. Asar ini sebagai dalilnya walaupun mauquf. Kata para ulama yang berpendapat seperti ini, mereka katakan ada beberapa alasan penguat bahwa wafat, kalau ada yang ditinggal mati atau wafat, maka terjadi talak bain kubra. Ya, talak bain kubra. Kalau talak bain kubra itu berarti langsung dikatakan pisah dan halal untuk yang lainnya menikahinya nanti setelah masa iddahnya selesai. Kemudian yang jadi alasan penguat yang kedua lagi adalah bahwasanya harta ketika suami itu meninggal dunia itu sudah berpindah pada ahli waris. Maka nanti bukan lagi nafkah bentuknya tetapi jadi jatah waris. Berarti kalau di sini istri bukan dapat nafkah lagi tetapi dapat waris. Sehingga kita tidak membahas untuk nafkah ketika suami meninggal dunia lagi, tapi yang dibahas itu adalah warisnya.
Kemudian penguat yang ketiga lagi, kita katakan seandainya mau dikatakan itu adalah nafkah, maka ini tidak lepas, ya, itu adalah nafkah memang untuknya atau ini karena hamilnya. Tetapi perlu dipahami bahwasanya nafkah kepada kerabat itu jadi gugur ketika sudah meninggal dunia. Maka untuk istri juga demikian adanya. Dan inilah pendapat jumhur ulama yang mengatakan ketika sudah meninggal dunia, suami sudah meninggal, istri tidak lagi diberi nafkah. Jadi tidak mungkin nanti ada hitungan nafkah untuk dia lagi plus waris gitu, nggak ada. Yang ada cuma dia dapat jatah waris nantinya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Fauzan. Nah, di sini kata Syekh Abdul Fauzan, ini terjadi perselisihan. Ini untuk wanita yang tinggal mati suami dan dia dalam keadaan hamil. Apakah ada nafkah ataukah tidak? Nah, kalau wanita itu ditinggal mati suami tidak dalam keadaan hamil, maka sama halnya juga tidak ada nafkah, dan ini berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama. Kemudian kita lihat lagi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Al-yadil ulya khairun minal yadis suflah, wa yabda'u ahadukum bima ya'ul, taqul mar'atu at'imni au talliqni." Rawahu Daruqutni wa isnaduhu hasanun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwasanya tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hendaklah seseorang di antara kamu mulai memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Wa yabda'u ahadukum bima ya'ul. Hendaklah memberi nafkah pada orang yang menjadi tanggungannya. Maka para istri itu akan berkata, "Berikan aku makan atau ceraikan aku." Diriwayatkan oleh Daruqutni dan sanadnya itu hasan. Pembahasan hadis ini kita ambil faedah. Yang pertama, hadis ini jadi dalil bahwasanya ketika ingin memberi nafkah hendaklah tidak dalam keadaan israf, boros. Dan hadis ini jadi motivasi untuk memberikan nafkah karena tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Jadi kalau yang beri nafkah itu lebih mulia daripada tangan di bawah, menunjukkan bahwasanya beri nafkah dengan baik, maka akan dapat keutamaan yang besar. Kemudian di sini juga jadi dalil yang wajib adalah orang yang berinfak atau memberi nafkah, dia dahulukan yang jadi kerabat dekatnya, yang jadi orang dekatnya. Dan ini lebih dahulukan daripada yang lainnya. Berarti istri, anak, nanti ada orang tuanya, ada kerabat-kerabat lagi yang lainnya, dia beri infak, beri sedekah. Tapi mungkin dia pandang di sini, wah ada ustadz yang di beda kecamatan dengan saya, beda kabupaten dengan saya, ya, mereka juga susah. Namun ada keluarganya sendiri yang jadi kerabatnya susah, maka yang lebih dahulukan tuh yang jadi kerabatnya. Maka di sini nanti bentuknya yang didahulukan dalam nafkah itu mulai dari nafkah istri, anak-anak, kedua orang tua. Ketika orang tua tidak mampu lagi untuk mencari nafkah dan tidak punya pekerjaan. Dan ini dia lakukan, ya, seorang muslim itu lakukan ketika dia punya kelebihan rizki, dia menjadi orang yang jadi tangan di atas, dia dahulukan ya kepada anggota kerabatnya terlebih dahulu. Kemudian faedah dari hadis ini lagi adalah ini jadi dalil bahwasanya wanita dia bisa menuntut untuk pisah ketika dia tidak diberi nafkah.
Ya, jika dia tidak diberi nafkah, dia bisa menuntut pisah. Dan ini hak si perempuan. Dia boleh menuntut seperti itu. Dan juga dia boleh bersabar, ridha dengan keadaan suaminya yang susah. Nah, keadaan yang kedua ini lebih afdal daripada tadi dia minta pisah ya. Dia sabar, ridha dengan keadaan suaminya yang susah. Dia bahkan mungkin motivasi suaminya. Nah, ini lebih afdal. Dan ini kata Syekh Abdul Fauzan, nah keadaan wanita salaf seperti itu. Sampai saat ini. Ada wanita-wanita yang bertakwa, wanita-wanita baik. Mereka memilih bersabar ketika susah, bersabar ketika melihat keadaan suaminya. Dan mereka tidak banyak berkata apa-apa karena sangat cinta kepada suaminya. Dan juga ini bentuk ketakwaan dan keimanan mereka. Dan ada sebab-sebab yang lainnya mereka jadi seperti itu. Jadi kalau istri sering bertanya, Ustadz saya itu nafkah itu kurang. Ya, suami saya ini memberi nafkah tidak cukup. Saya pisah atau tidak? Maka ada dua pilihan di sini. Yang pertama, mau pisah itu hak dia, silakan. Namun ada pilihan yang kedua yang lebih baik itu adalah tetap bersabar dan ridho dengan keadaan terus bersama suami. Dan ini dicontohkan tadi kata Syekh Abdul Al-Fauzan, ini dicontohkan oleh wanita-wanita yang bertakwa, wanita-wanita yang beriman. Mereka keadaannya seperti itu. Kemudian hadis berikutnya lagi, hadis dari Sa'id bin Al-Musayyib. Ini tentang fi rajul la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi qal yufarraqu bainahuma. Akhrajahu Sa'id bin Mansur an Sufyan an Abi Zinad anhu qal faqultu li Sa'id sunnatun faqala sunnatun wa hadha mursalun qawiyyun. Dari Sa'id bin Musayyib tentang orang yang tidak mampu memberi nafkah istrinya. Ia berkata, mereka diceraikan. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Sufyan dari Abu Zinad. Ia berkata, aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyib, apakah itu sunnah? Dia berkata, ya sunnah. Nah, hadis ini kalau kita lihat tadi disebut hadis ini mursal ya. Kalau disebutkan sama dan sebelumnya berarti ini sama diriwayatkan oleh Daruqutni juga ini. Ini dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur ya. Ini dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dalam bab maja'a fi rajul idza lam yajid ma yunfiqu ala imraatihi. Ya, ini tentang seorang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk dinafkahi pada istrinya. Kesimpulannya, para fuqaha di antaranya ulama Hambali berdalil dengan hadis mursal ini bahwa suami ketika dalam keadaan sulit terkait dengan nafkah dan dia tidak bisa memberikan nafkah ketika itu, maka dia bisa berpisah dengan menjatuhkan talak. Atau di situ istri bisa menggugat khulu atau terjadi fasakh. Nah, ini tergantung ini dari sikap istri itu seperti apa. Dia menuntut seperti itu ataukah tidak. Jika istri saat melihat suaminya itu sulit dia minta pisah, nah itu haknya. Dan tentang masalah ini dibolehkan meminta pisah ketika tidak mampu dalam hal nafkah lagi. Ini pendapat dari Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Dalam pendapat yang mu'tamad juga ini jadi pendapat Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan firman Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri dengan memberi nafkah yang baik. Jadi kalau tidak memberi nafkah, ini berarti membuat istri itu jadi susah.
Sehingga ketika itu boleh untuk meminta pisah. Namun ada pendapat yang kedua yang mengatakan ini bukan haknya si wanita untuk fasakh, untuk membatalkan nikah, namun nanti minta dari qadhi. Ya, untuk meminta hak nafkah tadi, si istri meminta hak nafkah. Namun ada pendapat ketiga lagi yang mengatakan jika suami itu susah dalam hal nafkah, sedangkan istri itu dalam keadaan memiliki kecukupan harta, bahkan memiliki kelebihan harta, maka hendaklah istri ya, itu membantu suami, malah memberi pada suami. Ada pendapat ketiga seperti itu. Ada pendapat yang keempat lagi, wanita ini tidak punya hak untuk fasakh, membatalkan nikah, karena suaminya itu susah. Dan Ibnu Qayyim punya solusi lain untuk masalah ini. Dan intinya ada perbedaan ulama dalam masalah ini. Ketika suami tidak punya kemampuan lagi beri nafkah, apakah bisa minta pisah ataukah tidak? Mungkin lebih cenderung kalau di negeri kita dikembalikan kepada keputusan pengadilan nantinya. Jadi bawa masalah ini ke pengadilan, kemudian nanti pengadilan yang akan putuskan. Kemudian ini tentang suami yang hilang. Kemudian dia tidak memberikan nafkah lagi beberapa lama. Kita lihat hadis dari Umar radhiyallahu anhu, annahu kataba ila umara al-ajnad fi rijalin ghabu an nisa'ihim. Ay ya'khuduhum bi ayyunfiku aw yutalliku fa in tallaku ba'asu bi nafaqati ma habasu. Akhrajahu Syafi'i summa al-Baihaqi bi isnadin hasanin. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia menulis surat kepada komandan militer tentang orang-orang yang meninggalkan istri mereka, yaitu agar mereka menuntut dari para suami agar memberi nafkah atau menceraikan. Apabila mereka menceraikan, hendaklah mereka memberikan nafkah selama mereka dahulu tidak ada. Nah, faedah yang bisa ambil dari hadis ini, para fuqaha dari kalangan Malikiyah dan Hanabila ya, memakai asar ini dari Umar ini, bahwasanya suami jika dia itu tidak ada lagi, idza ghaba, jika dia itu pergi, tidak di tempat atau menghilang, dan dia tidak meninggalkan nafkah kepada istrinya, dan suami juga tidak memiliki harta, maka bagi si wanita dia bisa menuntut untuk pisah. Karena dia merasa jadi susah ketika tidak diberikan nafkah seperti itu. Karena ini surat Umar ya kepada pasukan tadi ya. Jadi tadi solusinya mau kasih nafkah atau yutallik, menceraikan. Nah, terus kalau ternyata itu pisah, maka kan beberapa waktu kan tidak kasih nafkah, maka itu jadi utang. Kalau ini kepada istri. Tapi kalau kepada kerabat, ini kata Syekh Abdullah Fauzan tidak jadi utang lagi. Beda kalau itu pada istri. Kemudian kita lihat lagi hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni dinarun. Qal anfikhu ala nafsik. Qal indi akharu. Qal anfikhu ala waladik. Qal indi akharu. Qal anfikhu ala ahlik. Qal indi akharu. Qal anfikhu ala khadimik. Qal indi akhar. Qal anta a'lamu. Akhrajahu Syafi'i wa lafdhu lahu wa Abu Dawud wa akhrajahu Nasa'i
wal hakimu bi taqdimiz zaujati 'alal walad. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai 1 dinar." Beliau bersabda, "Nafkahilah dirimu sendiri." Ia berkata, "Aku mempunyai 1 dinar lagi." "Nafkahilah anakmu." Ia berkata, "Aku mempunyai 1 dinar lagi." Beliau bersabda, "Nafkahilah istrimu." Ia berkata lagi, "Aku masih punya 1 dinar lagi." Beliau bersabda, "Nafkahilah pembantumu." Ya, anfiqhu ala khadimik. Nafkahilah pembantumu. Kemudian ia berkata lagi, "Aku masih mempunyai 1 dinar lagi." Beliau bersabda, ya, setelah itu, "Anta a'lamu." Engkau yang lebih tahu siapa yang harus diberi nafkah. Nah, para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i dan Abu Daud dengan lafaz menurut Abu Daud, dan An-Nasa'i dan Al-Hakim juga meriwayatkan dengan mendahulukan istri daripada anak. Kalau yang di sini anak dulu baru istri gitu. Nah, kesimpulannya di sini jadi dalil bahwasanya tentang nafkah ini ada urutan siapa yang diberi terlebih dahulu. Tentu saja nafkah pada diri sendiri. Kemudian nafkah kepada ya istrinya, kemudian nafkah kepada anaknya, kemudian nafkah kepada pembantunya. Jadi diri sendiri, kemudian istri, kemudian anak, kemudian pembantu. Nah, jika memang untuk hal nafkah hartanya terbatas, dahulukan dulu yang lebih penting. Jadi misalnya tadi ya, ada istri ada anak, maka didahulukan dulu beri nafkah pada diri sendiri, kemudian istri anaknya. Mungkin kerabat-kerabat yang lainnya nggak dikasih itu. Maka ada skala prioritas, mana yang didahulukan dahulu. Maka yang disebutkan lebih dulu tadi itu yang lebih ditekankan untuk diberi nafkah. Kemudian hadis ini juga jadi dalil bahwasanya nafkah kepada kerabat tidak wajib kecuali orang yang memberi nafkah itu punya kelebihan nafkah pada dirinya sendiri. Ya, entah itu dari hartanya atau dari hasil usahanya. Sedangkan yang tidak punya kelebihan harta karena telah menafkahi diri sendiri ataupun keluarganya ataupun istri dan anaknya, maka dia tidak keluarkan itu kepada anggota kerabat yang lainnya. Maka kalau ada orang yang punya rasul mal, punya modal, ada upah kepemilikan, ada harga suatu barang, ya ini dia miliki secara pribadi ya, atau dia punya alat-alat tertentu yang ini sebagai modal kerja juga, maka untuk nilai-nilainya itu tidak dikeluarkan nafkahnya, ya tidak ditarik zakatnya ketika itu. Misalnya untuk suatu yang ini ya bukan kelebihan ya, seperti misalnya kita butuh rumah ini tidak usah dihitung nilai rumah ini kemudian ingin dizakati gitu, enggak. Maka untuk rumah yang ditempati sendiri tidak perlu dihitung zakatnya, karena rumah itu untuk keperluan kita gitu. Sama untuk motor, misalnya kita punya motor ini tidak dikeluarkan zakatnya karena tadi zakat kan kelebihan dari kebutuhan untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang-orang yang dia harus tanggung nafkahnya dulu. Maka kalau memang kebutuhannya cuma sebatas itu, dia punya gaji 5 juta, ternyata 5 juta itu untuk bayar kontrakan, bayar rumah berarti kan, untuk keperluan sehari-hari sehingga 5 juta itu habis, maka kalau tidak ada lagi maka tidak ada zakat. Itu kelebihan ya, kalau kita mau keluarkan zakat itu seperti itu, lihat kelebihan dulu.
Berarti kalau kita mau kasih zakat kepada kerabat, ya syarat pertama itu punya kelebihan harta. Syarat yang kedua itu kerabat yang diberi memang sudah tidak mampu lagi untuk kerja. Kemudian syarat yang ketiga itu yang mau memberikan nafkah itu jadi pewaris, ya, jadi pewaris dari orang yang diberi nafkah. Jadi dia yang memberikan nafkah ini pewarisnya, yang mewariskan ya kepada orang yang dikasih nafkah. Jadi misalnya ayah, dia berikan nafkah kepada ahli warisnya. Siapa? Anak. Berarti anak itu yang nanti diberi. Baik di sini nanti kalau dalam masalah waris itu ada waris dengan ashabul furud, ada asobah. Nah, maka yang diberikan nafkah orang-orang seperti ini. Tapi tadi ada dua syarat sebelumnya. Yang pertama itu di luar kebutuhan diri sendiri maupun istri dan anak. Kemudian yang kedua, orang yang diberi itu memang tidak mampu lagi untuk kerja. Dia itu orang yang sulit. Kemudian yang ketiga, yang memberi itu ya, dia nanti jadi pemberi waris untuk orang yang diberi nafkah. Maka seperti ini dia hendaklah memenuhi nafkah tersebut untuk kerabatnya. Kemudian hadis yang terakhir dari Bahzi atau dari Bahz bin Hakim an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya radhiyallahu anhu. Ia berkata, qultu ya Rasulullah man abarru? Qal ummaka. Qultu summa man? Qal ummaka. Qultu summa man? Qal ummaka. Qultu summa man? Qal abaka summal aqrab fal aqrab. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa hasanahu. Dan hadis ini aslinya ada di Bukhari dan Muslim. Kita lihat hadis ini jadi dalil untuk berbuat baik kepada kerabat dan berbuat ihsan kepada mereka. Dan dari kerabat ini yang lebih utama adalah ibu, kemudian ayah, kemudian kerabat-kerabat yang lainnya lagi. Dan di sini sebut ibu itu lebih berhak, ya, karena ibu dengan susah payah, dia juga memberikan kasih sayang, ibu juga membantu anak ini sampai tumbuh besar, ya, ya, dengan hamil, dengan menyusui tadi, dengan mendidik. Maka atas dasar itulah ibu lebih berhak untuk mendapatkan nafkah. Termasuk di sini dalam hal yang kita bahas yaitu untuk berbakti kepada ibu. Dan Al-Hafidz itu mengatakan, ada pendapat jumhur ulama bahwa ibu itu lebih didahulukan daripada ayah dalam hal berbuat baik, dalam hal berbakti. Karena disebutkan ibu dulu baru bapak. Sedangkan huruf waw di sini ummuka terus wa abaka itu bermakna summa, kemudian berarti urutan. Bahkan ada nukilan ijma dari sebagian ulama, ibu lebih didahulukan daripada ayah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulan untuk kesempatan malam ini berarti ada nafkah yang diberikan kepada kerabat. Kerabat di situ mulai dari ibu dulu, kemudian ayah, kemudian ada lagi anak, ya. Tetapi kalau urutan untuk suami, ya, untuk suami nanti dia beri dulu untuk istrinya, kemudian untuk anak, baru kemudian untuk orang tuanya ketika orang tua itu tidak mampu. Nah, baru kemudian kerabat yang lainnya. Sedangkan tadi ini dalam masalah berbakti, ya, ini berbakti. Kita bukan dalam masalah memberi nafkah, ya, tapi yang hadis terakhir ini masalah berbakti. Berbaktinya itu kepada ibu dulu, baru kemudian kepada ayah,
Ya, baru kepada anggota kerabat yang lainnya. Baik, pertemuan besok malam kita, ini malam Selasa, tentang masalah biro jodoh nanti ya. Kita akan bahas nikah itu mudah lewat biro jodoh Rumaiso. Kemudian malam berikutnya baru kita lanjutkan lagi Bulughul Maram kitab nikah. Kita selesaikan bab terakhir yaitu hadonah, tentang masalah pengasuhan anak. Jadi masalah pengasuhan ini jadi penting ketika apalagi kalau cerai ya. Ini siapa yang berhak mengasuh anak ini ya? Dia ikut ayahnya atau dia ikut ibunya. Jadi ini kita bahas pengasuhan secara umum, ya termasuk pengasuhan juga ketika suami istri itu berpisah, siapa yang berhak untuk mengasuh anak. Baik, wallahu a'lam bishawab, itu yang kita bahas. Sampai jumpa lagi di malam Rabu. Karena masih PSBB, saya rutinkan terus sampai selesaikan Bulughul Maram, karena PSBB itu diperpanjang sampai tanggal 8 Februari. Dan kita sambil tunggu informasi, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat corona dari tengah-tengah kita. Allahumma amin. Baik, selanjutnya saya buka dulu sesi tanya jawab sambil saya memantau yang ada di YouTube. Silakan bertanya. Instagram juga, Instagram nggak aktif ini ya, sinyal kurang bagus. Atau di Facebook ya, silakan terlebih dahulu kami buka untuk yang mendengar lewat Zoom. Bisa bacakan lewat chat dulu, baru kemudian lewat yang bertanya langsung lewat resen. Chat dulu silakan. Baik Ustadz, Bismillah. Ustadz izin bertanya. Orang tua Ana sudah lama bercerai dan ayah Ana sudah seperti tidak mau memberikan nafkah ke Ana dan adik Ana. Kami tinggal terpisah. Setiap Ana meminta uang untuk Ana dan adik Ana, dia lalu mengeluh tidak punya uang. Padahal kenyataannya dia banyak uang. Apakah Ana berdosa jika punya keinginan untuk menjauh saja dari ayah Ana? Karena seperti sudah tidak dianggap anaknya. Ayah Ana sudah menikah lagi. Jazakumullah khairan. Tetap punya hubungan baik dengan orang tua. Tentang masalah ayah tidak kasih nafkah, nanti nafkah ini tadi tetap ada ketika ini. Kalau itu anak ya, kalau istri sudah cerai ya sudah, berarti tidak diberi nafkah lagi. Tapi kalau anak iya kan, tidak putus. Anak diberi nafkah itu ketika anak belum kerja, dan belum kerja berarti belum ada penghasilannya dan dalam keadaan tidak mampu, maka anak tetap diberi oleh ayahnya. Nah, tetapi kalau ayah akhirnya tidak beri, ya solusinya tadi sama dengan istri tadi yang kita bahas ya, banyak-banyak sabar. Ya, banyak-banyak sabar untuk kondisi seperti ini. Kemudian ya tetap kalau ayah buat jelek, tetap tidak dibalas jelek, tetapi berbuat baik kepada ayah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus berikutnya lagi silakan. Ya, masih lewat chat dulu chat ya. Bismillah, izin bertanya di luar tema Ustadz. Saya pernah membaca bahwa Rasulullah SAW menggunakan celak ismit setiap malam pada tiap-tiap mata 3 sapuan saat tidur. Apakah 3 sapuan untuk mata bagian atas dan bawah atau bagaimana Ustadz? Dan apakah benar Nabi SAW tidak pernah makan di meja makan? Kalau yang pertama saya belum tahu, saya harus kaji dulu tentang masalah celak tadi. Tapi saya pernah baca di Syama'il Muhammadiyah, saya belum temukan rincian itu ya, mungkin saya terlewati atau gimana, padahal saya sudah bahas secara rinci itu. Coba cari nanti di video saya Syama'il Muhammadiyah, cari dengan kata kunci Syama'il Muhammadiyah celak ya, ikutkan Rumaiso TV, mudah-mudahan ada pembahasannya. Kalau tidak ada, mungkin pembahasan dari kitab lain, saya belum baca. Terus yang kedua, tadi apa yang kedua? Apakah benar Nabi SAW tidak pernah makan di meja makan? Wallahu a'lam bishawab. Belum tahu. Asalnya itu juga tidak jadi alasan kalau kita tidak boleh makan di meja makan gitu. Kalaupun Nabi tidak pernah makan di meja makan, bukan berarti kita juga tidak makan di meja makan. Jadi tolong pahami dalil baik-baik. Sesuatu yang tidak Nabi lakukan dan itu perkara makan biasa gitu, bukan berarti kita tidak lakukan lagi gitu. Nggak seperti itu cara pendalilan, yaitu ada toriko atau metode sendiri untuk memahami dalil. Baik, satu lagi lewat chat silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika seorang laki-laki yang pelin-pelan tidak tegas dalam mengambil keputusan Ustadz? Sebagai seorang perempuan, sikap kita sebagai perempuan harus bagaimana Ustadz? Diulang tadi, siapa yang pelin-pelan tadi? Diulang. Bagaimana jika seorang laki-laki yang pelin-pelan tidak tegas dalam mengambil keputusan Ustadz? Sebagai seorang perempuan, sikap kita sebagai perempuan harus bagaimana Ustadz? Ini sudah nikah apa belum ini maksudnya laki-laki ini? Kalau
Yang dimaksud belum nikah, belum kasih ketegasan, cuma PHP saja, ya tidak dilanjutkan gitu. Ini pertanyaannya masih ngambang ya. Satu lagi lewat chat. Bismillah, Ustadz, bagaimana cara taubat orang yang bernazar kepada selain Allah? Apakah ada doa khusus dari Rasulullah? Ya, taubat saja dengan memenuhi syarat taubat dengan taubatan nasuha. Baik, lanjut ke Resen, silakan. Di Resen silakan. Silakan Mbak Wulandari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Afwan Ustadz, saya masih bingung yang tadi yang hadis itu 1192 yang Abu Hurairah itu kan tadi Ustadz bilang urutan nafkahnya diri sendiri, istri, anak, pembantu. Nah, di hadis ini kan yang 1 dinar itu dia nafkailah dirimu sendiri, kemudian anakmu, kemudian istrimu, kemudian pembantumu. Nah, yang aku bingung tuh, saya bingung urutannya yang benar yang mana ya Ustadz? Apa saya salah dengar ya? Boleh pentingkan anak istri itu seimbang. Jadi mau urutkan mana saja, dua-duanya dibolehkan. Pokoknya untuk diri sendiri, terus istri atau anak gitu. Itu karena barengan, nggak bisa nafkahi anak saja istri enggak, atau istri saja nafkahi anak tidak, nggak boleh. Oh gitu, Iya. Jadi nggak ada masalah dalam urutan antara Dalam anak sama istri ya? nggak ada masalah karena lafaznya ada di riwayat yang berbeda tentang itu. Oh baik Ustadz, Iya. terima kasih, jazakumullah. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi dari Resen. Silakan Ibu Dina Yunitasari. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustaz, ini sebelumnya berhubungan dengan warisan. Tadi pada hadis yang Jabir, wanita hamil tinggal mati oleh suaminya, maka dia tidak mendapatkan nafkah baginya, tapi dia dapat warisan dari suami. Waris, ya. Lalu, ya Ustaz, untuk pembagian istrinya yang sedang hamil itu mendapat 1/4 apa 1/8 Ustaz? 1/4 atau 1/8. Punya anak. Kalau punya anak berarti 1/8. Kalau nggak punya anak berarti 1/4. Kalau misalnya itu Ustaz, apa dah sudah melahirkan, lalu anaknya sudah meninggal dunia, itu harta yang anak itu kembali ke istrinya atau gimana Ustaz? Berarti anak nggak dapat. Ketika itu istri anaknya sudah meninggal ya. Iya, anaknya sudah meninggal. Dianggap berarti tidak punya keturunan. Wallahualam, tetap 1/4 kayaknya. Nanti saya cek lagi itu. Nah Ustaz, Ya. jazakumullah khair. Baik, berikutnya lagi silakan dari Resen. Silakan akun yang bernama Ahwat. Akun yang bernama Ahwat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya Ustaz di luar Ya. tema. Ya, silakan. Apakah semua bank itu riba? Mana yang nggak riba coba? Terus bagaimana cara kita menyimpan uang di bank? Kalau menyimpan uang masalah lain. Kalau dalam keadaan darurat boleh. Tapi kalau bilang bank nggak ada bank yang tidak riba, wallahu alam, di muka bumi mana itu bilang seperti itu. Hatta sampai syariah Berarti sekalipun. Ya semuanya riba Ustaz. Iya, masalah menabung urusan lain. Karena menabung itu kita yang berikan pinjaman, beda dengan meminjam uang di bank ya. Tapi menabung ini biar tidak disebut ta'awun dalam dosa, maka cuma dalam keadaan darurat saja, tidak ada jalan lain kecuali harus nabung di situ. Ustaz. Bisa yang kedua Ustaz. Iya. Apa artinya itu ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah berarti memegang teguh ajaran Nabi, al jamaah berarti berpegang dalam kebenaran. Memegang kebenaran. Apakah sama dengan artinya manhaj salaf? Iya, sama. Nama lain dari Sekarang salaf itu. Ustaz,
ada teman saya yang katanya ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia boleh maulid sama dia mendengarkan musik. Nah, dia bilang saya ini ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kan orang bisa klaim-klaim saja gitu. Oh iya Ustaz. Ya. Syukran jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, masih dari Resen lagi, silakan. Silakan Bapak Pedra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bertaubat dari software bajakan, dan jika sudah menjadi konten apakah harus dihapus Ustaz? Dulu buatnya pakai software bajakan, sekarang Iya, sudah tobat. Iya, Terus konten itu bagaimana? Dipasarin gitu? kontennya ditaruh di YouTube Ustaz. Oh, tapi pakai diedit pakai software bajakan. Iya benar. Minta kehalalan dari yang punya software. Softwarenya punya asing Ustaz. Iya, minta maaf pada mereka. Solusinya cuma itu saja. Kalau cara taubatnya bagaimana? Ini cara tobatnya itu karena kesalahannya pada manusia, maka harus diselesaikan sama manusia. Sama seperti misalnya kalau kita nyolong barang orang, minta maafnya pada orang itu, nggak bisa pada yang lain. Berarti tidak perlu sedekah lagi Ustaz, karena kan ana waktu itu mencuri. Iya, kalau sudah dimaafkan ya sudah, berarti sudah dihalalkan. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi lihat Resen. Silakan Ibu Syafwa. Silakan Ibu Syafwa. Silakan Ibu Uma Safwa. Jika tidak ada, silakan Umu Kanza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya. Jika ada seorang istri dan anak, dia masih kekurangan nafkah dari suami, tapi si suami ini lebih condong kepada kerabat-kerabatnya, dan ada seorang janda dengan 3 anak, itu gimana hukumnya Ustaz ya? Apakah istri boleh ridho apa tidak? Jika tidak ridho, apakah berdosa Ustaz? Jadi ada dua pilihannya. Yang pertama, istri sabar dan ridho. Yang kedua ya dia tuntut. Kalau bisa tuntut itu, bilang ini nafkah ini kurang, jangan dulu beri ke yang lainnya gitu. Karena memang harus didahulukan istri anak dulu, baru kemudian kerabat yang lain. Sudah Ustaz, sudah sering ditengatkan Ustaz, tapi tidak terima. Malah memvonis istrinya itu ngatur gitu, ngekang gitu. Sudah banyak-banyak sabar dulu. Mudah-mudahan tetap dinasihati, tapi mudah-mudahan bisa berubah pelan-pelan. Nah Ustaz, Ya. insya Allah. Mohon doanya Ustaz ya. Nggih, mudah-mudahan Allah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikutnya lagi Resen. Silakan Umu Kanza. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait nafkah untuk kerabat Ya. dari suami kepada saudaranya Ya. atau kepada keluarganya, itu apakah harus meminta izin kepada istrinya Ustaz? Atau Ya. boleh langsung diberikan saja gitu sama dari suami kepada Kalau keluarganya? ada dua rincian, kalau istri tidak protes karena nafkah istri sudah cukup, ya suami beri, nggak apa-apa tidak beritahu istri, itu haknya suami. Tapi kalau istri kok protes, berarti memang ada yang salah dalam pembagian nafkah tadi. Berarti kalau misalnya protes harus dikomunikasikan lagi dengan Dia harus suami. dikomunikasikan lagi, ini ada nafkah istri kok kurang, kebutuhan anak kok yang ini nggak dipenuhi, ada kebutuhan istri yang ini nggak dipenuhi, minta dulu, baru kemudian kelebihannya kasih ke yang lain kerabat. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi. Silakan Umu Raisya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkenaan dengan nafkah, Ustaz, urutan nafkah itu kan istri, anak, dan orang tuanya ya Ustaz.
Iya, istri anak, orang tua, baru kerabat yang lain. Betul. Ustadz, kalau misalnya ini ada kasus nih Ustadz, orang tuanya itu kan emang kalau misalkan butuh apa-apa itu kan ditanggung gitu ya maksudnya kan. Tapi ini untuk masalah kayak semacam bayar hutang itu kan juga wajib ya Ustadz ya, membayarkan hutang orang tua gitu. Bayarkan utang orang tua. Boleh asalkan anak mampu dan setelah kebutuhannya terpenuhi dulu. Iya, kasusnya gini Ustadz, itu kan orang tuanya kan berkali-kali memang hutang, Iya. udah lunas tanpa Pinjam lagi. pengetahuan. Anak-anak ya pinjam lagi gitu Iya. kan, tapi akhirnya juga mentok-mentoknya ke anaknya juga gitu. Sebenarnya anaknya juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Selama ini sih anak istrinya sih terpenuhi, cuman kan anak tersebut itu kan punya usaha Ustadz kan, dan utangnya itu kan sampai miliaran gitu Ustadz untuk hutangnya yang karena proyek-proyek itu gitu kan. Itu yang didahulukan itu dia kan harus bayar hutangnya dulu kan ya Ustadz ya. Ini yang si anak tadi punya utang ya? Betul. Tergantung utangnya jatuh tempo atau tidak. Sudah jatuh tempo Ustadz. Iya, sudah berarti lama itu kan didahulukan dulu baru urus yang lain. ini. Kayak semacam kemarin Ustadz untuk pernikahan adiknya gitu ya, sampai kan padahal sudah dikasih sama yang bersangkutan, anaknya itu udah dikasih untuk uang belanja apa segala macam gitu. Tapi tetap di belakang itu ternyata pinjam bank lagi Ustadz. Ya, punya semampu anak saja sambil nasihati orang tua gitu. Nggak mesti juga dibantu kalau memang keadaan kayak gitu. Kalau nggak, dia termanjakan terus dengan pinjam uang di bank. Iya, baik Ustadz. Iya. Jazakallah khairan Ustadz. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi terakhir, silakan. Silakan Bapak Iqbal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, pertanyaan saya masih berhubungan tadi yang chat. Ya. Dapat dijawab, sebenarnya ini cuma pertanyaan dari teman. Itu bagi orang yang melakukan nazar kepada selain Allah, apakah harus mengulang syahadatnya Ustadz? Apa ini kesalahannya apa? Melakukan nazar kepada selain Allah. Nazar kepada selain Allah. Iya, ya Ustadz, apakah harus mengulang Kalau dia syahadat? muslim asli cukup taubat. Kalau asalnya dari muslim tanpa syahadat lagi, otomatis sudah nanti dia syahadat juga kok ketika sholat gitu, sudah syahadat lagi. Sudah otomatis kan? Iya. Itu saja Ustadz, makasih. Iya. Bisa bacakan yang satu dari chat lagi, Baik Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah berdosa apabila seorang anak perempuan yang mampu, tidak sakit dan memiliki penghasilan dan belum menikah, tetapi masih tinggal dengan bapak dan bapak masih membiayai kehidupan sehari-hari karena memiliki penghasilan juga? Jadi ulang coba. Ada anak Apakah berdosa apabila seorang anak perempuan yang mampu, tidak sakit dan memiliki penghasilan dan belum menikah, tetapi masih tinggal dengan bapak dan bapak masih membiayai kehidupan sehari-hari karena memiliki penghasilan juga? Yang jelas dia lebih pantas untuk segera menikah ya itu ya. Kalau memang sudah punya kemampuan untuk menikah, saya lebih pentingkan itu daripada dia ditanggung nafkah oleh orang tuanya terus. Padahal dia sendiri sudah punya pekerjaan. Kalau dia mau ya sementara orang tua nggak nanggungkan nafkah dia lagi, nah, terus dia punya keinginan untuk segera menikah juga. Baik, itu saja yang kita bahas hari ini, malam ini. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah besok pagi kita akan bahas, masih belajar dari istri Nabi tentang Khadijah, pendukung dakwah Rasulullah SAW. Masih dari buku kami, Belajar dari Istri Nabi, bisa dipesan di Ruaifi Store, infonya ada di Instagram atau di Rumaiso Store yang ada di Shopee maupun yang ada di Tokopedia. Demikian kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.